Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dena Channel, teman-teman. Kali ini saya tidak akan berbagi tentang tanaman sayuran seperti biasanya, tapi kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang tanaman hias yang saya pelihara di kebun mini saya. Kali ini saya menemukan salah satu pot tanaman aglo saya, yaitu Aglonema red bourgeois. Tampak tidak cantik untuk dipandang, teman-teman, dan di sini bisa tampak bahwa salah satu tanaman dari 3 rumpun yang saya miliki ini sudah terlalu panjang, sehingga membuat tanaman Aglonema red bourgeois saya ini tidak dapat berdiri dengan stabil. Untuk bagian yang tidak bisa berdiri tegak ini, teman-teman bisa melihat jika sudah memiliki ruas banyak 5 ruas dan 2 tunas baru, sehingga saya berencana untuk memotongnya tepat pada pangkal dari bonggol tanaman. Saya buka dulu penyangganya. Setelah dilepas, tanaman ini memang tidak bisa berdiri dengan tegak, teman-teman, karena sudah cukup besar, sehingga jika dibiarkan saya khawatir nanti akan patah dengan sendirinya atau mungkin terserang bakteri pada pangkal tanaman. Oke, di sini saya menggunakan pisau yang ujungnya runcing untuk memudahkan pemotongan pada pangkal tanaman yang tidak bisa berdiri tegak ini, teman-teman. Mudah-mudahan tidak melukai bagian dari tanaman yang lain. Sudah terpotong, saya akan menariknya perlahan supaya tidak terjadi kerusakan pada akar yang dibawa oleh bagian tanaman yang saya potong. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya serangan jamur atau pembusukan pada bagian bekas potongan ini, akan saya tutup atau saya olesi dengan menggunakan bubuk fungisida. Bisa juga kita berikan sedikit air supaya bubuk ini lebih mudah menempel, teman-teman. Sudah terpotong, mudah-mudahan pemotongan ini akan berdampak baik pada 3 tanaman yang masih ada di dalam pot. Dan selanjutnya saya akan melakukan treatment pada tanaman yang sudah saya potong. Tampak bahwa tanaman ini membawa 2 calon mata tunas baru, teman-teman, dan rupanya tanaman yang saya potong ini sudah mulai diserang oleh hama kutu putih. Nah, di sini kita melihat serangan kutu putih ini masuk sampai ke akar. Jadi kita tahu bahwa kutu putih ini tidak hanya bersembunyi pada ketiak daun, tapi juga masuk ke dalam media tanam, teman-teman. Jika masih beberapa sedikit kutu putih yang menempel, kita bisa membersihkannya secara manual, dan mungkin kita juga perlu menyemprotnya menggunakan larutan pestisida, dan sebaiknya menggunakan pestisida organik karena kita menanamnya di rumah, sehingga tidak membahayakan pada diri kita dan sekitar kita, teman-teman.
Untuk mengatasi hama kutu putih ini atau serangan hama kutu putih ini, saya menyarankan teman-teman ketika merawat tanaman aglo atau mungkin tanaman yang lain untuk melihat sela-sela di ketiak daun, karena biasanya kutu putih ini bersembunyi di ketiak-ketiak daun dan mungkin bisa terdeteksi dengan hadirnya semut pada tanaman, teman-teman. Sedangkan saya biasanya jika kebetulan menemukan serangan kutu putih, saya akan membersihkan ketiak-ketiak daun dengan menggunakan cotton bud. Saya tekan sampai kutu yang ada di dalam ketiak daun itu mati, teman-teman, dan biasanya akan mengeluarkan cairan berwarna oranye seperti ini. Dan setelah saya tekan atau saya matikan, saya akan menyiramnya menggunakan larutan sabun cuci piring. Bagian tanaman yang saya potong ini selain memiliki 5 ruas bonggol, ternyata juga memiliki pangkal bonggol yang panjang pada bagian yang tertutup 2 tangkai daun terbawah, teman-teman, sehingga saya memutuskan untuk memotong bagian yang tampak panjang ini, sehingga nanti saya mempunyai 2 tanaman baru dari pucuk dan dari bagian yang membawa 2 tangkai daun. Di sini juga tampak ada kutu putih yang bersembunyi, teman-teman. Nah, bagian ini nanti akan saya jadikan sebagai daun pancing untuk membantu pertumbuhan dari 2 mata tunas yang ada di bagian bawah. Sebelumnya saya akan membersihkan kutu putih yang bersembunyi dan mengoleskan fungisida pada bagian bekas pemotongan. Di sini untuk bubuk fungisida saya berikan sedikit air sehingga membentuk semacam pasta. Tujuannya supaya mudah dalam pemakaian dan bisa menjangkau bagian-bagian yang mungkin tidak terjangkau jika kita mengoleskannya masih dalam bentuk bubuk, teman-teman. Selanjutnya saya akan mendiamkan bagian yang sudah saya olesi fungisida ini kurang lebih 15 menit sampai olesan dari fungisida ini kering, teman-teman. Setelah kering saya akan menanamnya pada pot. Sementara saya menggunakan pot tanah liat ini, dan media yang saya gunakan adalah hidroton, teman-teman. Untuk penggunaan hidroton ini tidak harus ya, teman-teman. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya. Selama ini setiap kali memotong tanaman aglo dari induknya atau mungkin cacah seperti ini, penggunaan hidroton ini bagi saya relatif lebih aman dari terjadinya pembusukan, sehingga saya lebih cocok menggunakan hidroton dan sistem wick untuk proses treatment pada tanaman aglo atau cacah aglo yang biasa saya lakukan untuk memperbanyak tanaman aglo saya, teman-teman. Saya akan menambahkan butiran hidroton ini sampai tanaman yang saya tanam ini tidak bisa bergoyang atau stabil pada wadah yang saya pergunakan.
Setelah selesai tertanam seperti ini, saya akan menggunakan alas pot untuk menampung cadangan air sehingga nanti sumbu kapiler yang saya pasang ini tetap bisa menyerap cadangan air yang tersisa pada saat saya menyiram air pada tanaman aglo ini, teman-teman. Dan air yang saya gunakan masih menggunakan air biasa tanpa tambahan nutrisi apapun. Oke teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan perkembangan dari tanaman aglo red borju yang saya potong pada bulan Mei 2022 yang lalu. Dan di sini untuk potnya memang sudah saya ganti dari pot tanah liat menjadi pot plastik yang lebih kecil, karena tujuan saya adalah supaya nutrisi yang saya berikan lebih terfokus pada pertumbuhan tanaman yang saya potong pucuk dan saya potong pangkal bonggolnya waktu itu, teman-teman. Nah, di sini saya tunjukkan pada teman-teman perkembangan dari tanaman yang tertinggal pada pot asalnya yang 2 rumpun sudah tampak tumbuh subur, dan untuk tanaman yang saya potong pucuk dan potong pangkal bonggol yang membawa tunas, calon tunas baru itu, teman-teman, sudah tumbuh. Ini tunas baru yang tadinya 2 itu hanya bisa tumbuh bertahan 1 tunas saja. Saya akan coba melihat perkembangan akar dari tanaman yang berasal dari 2 mata tunas waktu itu. Dan di sini yang dapat bertahan hanya 1 mata tunas. Tanaman ini tampak sehat, teman-teman, ditandai dengan adanya tunas daun baru meskipun akarnya belum banyak tumbuh. Mudah-mudahan semakin subur dan tidak terjadi serangan baik hama maupun jamur. Karena untuk bonggol utama dari mata tunas ini waktu itu sudah mengalami pembusukan, teman-teman, dan alhamdulillah untuk tunas barunya masih bisa diselamatkan. Selanjutnya saya akan cek kondisi akar dari tanaman aglo red borju yang berasal dari potong pucuknya, teman-teman. Ini masih tersisa 1 daun tua. Seperti teman-teman ketahui, untuk tanaman aglo itu biasanya hanya tumbuh 1 helai daun dalam 1 bulan. Nah, ini tampak, teman-teman, akarnya tampak tumbuh sehat, berwarna putih, bahkan sudah mulai tampak tumbuh mata tunas untuk calon tanaman yang baru, teman-teman. Untuk daun tua ini saya akan buang supaya akar yang biasanya mendorong daun tua itu bisa tumbuh lebih baik dan tanaman bisa lebih tumbuh subur dari akar-akar yang baru. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya bagikan di video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman, dan teman-teman di rumah juga semakin
rajin atau giat dan bersemangat untuk tetap berkebun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.